jenis senyawa turunan alkanah yang mengikat gugus hidroksil atau OH. Satu atau lebih atom H ketika diganti dengan gugus fungsi tertentu akan membentuk senyawa tersebut. Jadi, ketika atom H dari suatu senyawa tersebut digantikan dengan gugus OH, itulah yang akan menghasilkan senyawa alkohol. Tata nama menurut IUPAC yang pertama adalah menentukan rantai induk, yaitu rantai karbon terpanjang. Gugus alkil selain rantai induk berperan sebagai cabang. Penamaan rantai induk pada alkohol mirip dengan penamaan rantai induk pada alkana, tetapi berakhiran ol. Yang kedua, memberi nomor dimulai dari salah satu ujung rantai induk sehingga gugus OH terikat pada karbon yang mendapat nomor terkecil. Jika jumlah C-nya 1 diberi nama metanol, jika jumlah C-nya 2 diberi nama etanol, jika jumlah C-nya 3 diberi nama propanol, jika jumlah C-nya 4 diberi nama butanol, jika jumlah C-nya 5 diberi nama pentanol, jika jumlah C-nya 6 diberi nama heksanol, jika jumlah C-nya 7 diberi nama heptanol, jika jumlah C-nya 8 diberi nama oktanol, jika jumlah C-nya 9 diberi nama nonanol, jika jumlah C-nya 10 diberi nama dekanol. Yang ketiga yaitu nama cabang alkil diurutkan berdasarkan abjad, misalnya gugus metil dan gugus etil ditulis terlebih dahulu yaitu etil. Yang keempat yaitu jika terdapat cabang alkil yang sama dengan jumlah 2 atau lebih, maka nama diberi awalan. Jika jumlah cabang alkil 2 diberi awalan di, jika 3 diberi awalan tri, jika 4 diberi awalan tetra, jika 5 diberi awalan penta, jika 6 diberi awalan heksa, jika 7 diberi awalan hepta, jika 8 diberi awalan okta, jika 9 diberi awalan nona, jika 10 diberi awalan deka. Yang kelima yaitu penamaan ditulis dengan urutan. Yang pertama, nama atom karbon yang mengikat cabang alkil, kemudian nama alkil, kemudian nama atom karbon yang mengikat gugus hidroksil, kemudian nama rantai induk. Selanjutnya kita akan membahas tata nama trivial. Pada penamaan ini dilakukan dengan menuliskan nama alkilnya terlebih dahulu, lalu diikuti dengan kata alkohol. Adapun sifat-sifat dari alkohol, yang pertama, alkohol bersifat lebih polar karena ada gugus OH, yang dimana alkohol dapat dicampur dengan air. Kepolaran tersebut dapat dipengaruhi oleh panjang pendeknya rantai karbon suatu monoalkohol. Semakin panjang rantai karbonnya, maka semakin menurun kepolaran atau kelarutannya. Yang kedua, titik didih alkohol lebih tinggi daripada turunan alkana lainnya seperti eter. Hal ini dikarenakan alkohol memiliki ikatan hidrogen antar molekulnya. Yang ketiga, alkohol dapat dicampur dengan logam aktif seperti kalium dan natrium, yang dimana mereka akan membentuk senyawa alkoksida logam yang akan bereaksi membentuk penurunan gas hidrogen. Nah, di pembuatan alkohol merupakan senyawa organik yang sangat bermanfaat. Maka dari itu, usaha untuk membuat alkohol pun semakin besar. Inilah reaksi untuk pembuatan alkohol. 1. Mereaksikan alkil halida atau haloalkana dengan basa. Reaksi ini antara alkil halida dengan basa akan menghasilkan alkohol dan garam. Cara ini digunakan secara khusus untuk membuat amil alkohol dalam skala besar, yaitu dengan mereaksikan kloropentana dengan KOH. Dari hasil eksperimen dapat disimpulkan bahwa alkil ionida lebih cepat reaksinya daripada alkil bromida maupun alkil klorida. Ya, dan yang kedua, hidrolisis alkil hidrogen sulfat. Pembuatan alkohol dengan cara hidrolisis alkil hidrogen sulfat banyak digunakan untuk membuat etanol perdagangan. Senyawa etil hidrogen sulfat yang diperlukan dibuat dari reaksi adisi adalah H2SO4. Nah, dan yang ketiga, hidrasi alkena. Alkena jika dikenai reaksi hidrasi dengan adanya asam encer akan menghasilkan alkohol. Sebagai contoh, hidrasi etilena akan menghasilkan etil alkohol. Nah, dan yang keempat, pembuatan alkohol menggunakan reagen Grignard. Alkohol primer, sekunder, dan tersier dapat dibuat dengan reagen Grignard. Reagen Grignard adalah senyawa organometalik dengan rumus umum RmGx.
Kegunaan alkohol ada 4 fungsi. Yang pertama itu metanol. Alkohol jenis ini bermanfaat sebagai bahan pelarut plastik sampai bahan pembuatan pupuk. Selain itu, metanol berfungsi untuk membuat senyawa-senyawa lain seperti metil ester, asam metanoat, dan formaldehid. Yang kedua itu etanol. Alkohol jenis ini yang sebenarnya digunakan dalam minuman beralkohol. Selain menjadi bahan minuman, etanol bisa dimanfaatkan menjadi pewarna makanan, obat-obatan, pelarut parfum, sampai disinfektan untuk pembersih luka. Yaitu gliserol. Kalau alkohol jenis ini bermanfaat sebagai bahan obat-obatan, pelumas, dan berbagai fungsi lainnya di bidang kesehatan. Di kehidupan sehari-hari, alkohol jenis ini juga kita temukan di berbagai bahan pada produk-produk kecantikan, contohnya pelembab wajah. Yang keempat itu etilen glikol. Salah satu manfaat senyawa ini adalah sebagai bahan anti beku, contohnya pada campuran air radiator di mobil. Fungsi ini amat membantu di negara yang memiliki musim dingin.